Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah hadirat umatnya, ada di tengah-tengah hadirat. Dan kita mau percaya setiap umat Tuhan bahwa hari ini Tuhan sungguh-sungguh bertata dalam setiap kita. Ada amin. Mari semua umat Tuhan dimanapun berada bangkit berdiri, kita sembah Dia. Oh, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya berdiri di akarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Bersama katakan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di akarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Bersama umat Tuhan nyatakan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Ini saatnya kami berdiri di akarnya. Nyatakan, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Memuji, mari memuji, oh, angkat tangan menyembah. Katakan, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah
Yesusku. Bersama dengan segenap hati katakan, kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Kedua tangan terangkat bersama dengan iman katakan, mari puji Yesusku. Dengan iman katakan, kita masuk hadirat-Nya Maha bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Oh puji Yesus, mari puji Yesusku. Bersama umat Tuhan katakan, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan hari ini, kami percaya kuasa-Mu ada. Hadirat-Mu tersedia buat setiap umat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia umat Tuhan, sembah Dia umat Tuhan. Bersama naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Oh ya Jesus, we thank you Lord. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah penyedia dalam kehidupan kami. Oh kami nikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami masuk dalam kekudusan-Mu, kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Oh Shikara lapata kara lapa 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 ya segini di Kira lapata kara lapa 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 ya segini di Kira lapata kara lapa 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 ya segini di. Kami terima kasih-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, sekira lama tak kara lapa lapa ya segini di. Fokus cari wajah Tuhan umat-Nya. Biar hanya antara kita dan Tuhan saja hari ini. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak kami sembah. Yes, ya Tuhan. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Bersama Tuhan nyatakan, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Bersama umat Tuhan dengan segenap hati. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Bersama Tuhan nyatakan dengan segenap iman. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Lord, yours. You are worthy of it all. For from you, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sorak-sorai kemuliaan pada nama Tuhan kita dengan haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan umat-Mu hari ini. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu melimpah atas setiap kami. Dan sebenarnya Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, bersorak-sorai, melompat dan menari buat Raja di atas segala raja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang sudah siap bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Yang percaya, hati yang gembira adalah obat. Lebih lagi umat Tuhan. Thank you Lord Jesus.
Bersama-sama tepuk tangan katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti hati senang bersama Tuhan. Oh, lebih lagi katakan, tapi semangatnya maka keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan kita katakan, hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bersama katakan, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, seperti orang. Hati yang senang bersama. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Bersama-sama bertepuk tangan lagi-lagi, serahkan haleluya. Hey, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan memberi kami kegirangan di tempat ini. Bersama-sama katakan haleluya. Thank you Jesus. Oh, mari bersama-sama dengan senyuman terbaik kita menengadah ke atas, kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Yes, kami terima janji-Mu, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah bersama. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, seperti kaum Yehuda Tuhan, kami terima janji-Mu nyatakan di tempat ini. Haleluya. Bersama Tuhan terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kami lihat, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Bersama-sama dengan tepuk tangan katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Umat Tuhan, amin, haleluya, haleluya ku bersorak.
Tuhan. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, oh, haleluya. Bersama-sama siap katakan segala puji syukur. Nyatakan yeay. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 oh. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dua tangan terangkat bersama. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Bersama katakan soraklah, haleluya yang terbaik. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Bersama haleluya. 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 Katakan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan sorakan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, sudah banyak umat Tuhan di tempat ini bersuka cita dan merasakan anugerahnya ada di tempat ini saat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, umat Tuhan. Yes. Sebab sama seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwanya Dia adalah jalan kehidupan setiap umatnya di tempat ini. Itu juga yang akan kita yakini bahwanya Dia satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percayai. Ada amin umat Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan percaya padamu. Katakan Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan percaya
percaya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sorak-sorai kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita di tempat ini. Jesus, kami percaya. Bersama nyatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Bersama Tuhan nyatakan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan percaya padamu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, kami percaya Tuhan, Kau sumber kami. Mari bersama Tuhan sembah Dia. Sembah Dia karena Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita pegang selain Yesus, selain Tuhan saja. Bersama-sama angkat suaramu, angkat pujian di tempat ini, katakan, terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh, Kau sumber kami, Kau sumber kami. Yes, Jesus, we worship You, my Lord God. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Kira lama tak karya sini, kira lama tak karya.
Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang terbaik bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Umat Tuhan katakan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Berserah diri sepenuhnya pada Tuhan hari ini. Amin. Yesus Tuhan, katakan Kau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai kemuliaan paling mendapat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan di tempat ini. Setelah kami tahu Tuhan, bahwa bukan sekedar mulut kami, bukan sekedar hati kami yang menyanyi Tuhan, tapi sungguh-sungguh Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan melompat-lompat bersukacita karena Engkau adalah Allah yang heran. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau berkati pembicara yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap benih yang ditaburkan sungguh-sungguh jadi kekuatan, sungguh-sungguh jadi rema di dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sambut kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan hari ini, dan jadilah kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami beri Engkau kemuliaan, kami beri hormat, kami beri segala puji-pujian ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu di dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat, Tuhan sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Kuatkan yang tidak berdaya, hiburkan yang berduka. Tuhan terima kasih, terima kasih. Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara kita memasuki bulan, saudaraku, bulan ini adalah bulan pertolongan supranatural. Pertolongan ilahi, pertolongan yang tak terbatas, yang membawa saya dan saudara, setiap kita boleh masuk, kita boleh diangkat Tuhan, kita boleh diberkati Tuhan. Saudara naik, terbang ke tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, saya dan saudara bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, saya memberikan juru khotbah pada hari ini, terbang lebih tinggi. Saudaraku,
terbang lebih tinggi. Ayat pembuka, lihat Alkitab saudara, Yehezkel 34, haleluya. Yehezkel 34, ayat 14, saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yehezkiel 34 ayat 14. Alkitab berkata, Yehezkel 34 ayat 14, Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. firman Allah berkata, di padang rumput yang baik, aku akan menggembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, Alkitab katakan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. disitulah tempat penggembalaan mereka. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, Alkitab katakan di sana, di tempat penggembalaan yang baik. mereka akan berbaring. Alkitab katakan mereka akan berbaring, Dan rumput yang subur menjadi makanannya dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. di atas gunung-gunung Israel. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara, Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan. Sehingga di segala masa, di segala situasi, bahkan termasuk di masa krisis sekalipun, Tuhan berjanji Anda dan saya Tuhan tempatkan di gunung-gunung yang tinggi, di tanah-tanah yang baik, bahkan rumput yang subur, rumput yang baik, rumput yang hijau menjadi makanan mereka. Saudaraku gereja Tuhan, hari ini kita belajar sesuai dengan tema khotbah hari ini, terbang lebih tinggi. Saudaraku gereja Tuhan, yang pasti saya dan saudara, Tuhan akan mengangkat saya, Tuhan akan mengangkat saudara jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi gereja Tuhan, perhatikan saudaraku, hari-hari ini apa yang saudara Anda doakan. Perhatikan hari-hari ini apa yang sedang saudara perkatakan. Perhatikan hari-hari ini apa yang saudaraku sedang Anda pikirkan dalam hidup saudara. Sebab Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya, Pengkhotbah 8 ayat 4. Saudaraku gereja Tuhan, semakin tinggi seseorang, maka perkataannya semakin berkuasa. Saudaraku, kalau Anda bukan siapa-siapa, saudaraku, orang tidak mencari saudara. Orang tidak tahu siapa saudara. Tetapi saudaraku, seseorang semakin tinggi, semakin diangkat Tuhan, maka saudaraku, perkataannya semakin berkuasa. Pengkhotbah 8 ayat 4. Pengkhotbah 8 ayat 4. Pengkhotbah 8 ayat 4. Karena titah raja berkuasa. Alkitab berkata karena titah raja berkuasa. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya? Siapakah yang mengatakan kepada raja itu? Apakah yang baginda buat? Apakah yang baginda buat? Saudaraku gereja Tuhan, titah raja itu berkuasa. Saudaraku gereja Tuhan, semakin tinggi seseorang, perkataannya itu semakin menentukan. Perkataannya itu semakin berkuasa. Saudaraku gereja Tuhan, maka hari ini, saudaraku gereja Tuhan, kita belajar dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja 2, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagaimana Elisa berkata-kata, bagaimana Elisa berdoa, dan saudaraku kuasa Allah mengikuti perkataannya. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, Alkitab katakan sedang Nabi Elisa sedang mendaki. maka keluarlah anak-anak dari kota itu, Alkitab berkata anak-anak di Betel keluar dari kota itu. lalu mencemoohkan dia, Saudaraku, anak-anak ini saudaraku mencemooh Elisa. serta berseru kepadanya, Serta berseru kepada Elisa, naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak. naiklah botak. Haleluya, lanjutkan terus. Lalu berpalinglah ia ke belakang, Lalu berpalinglah ia ke belakang. dan ketika dia melihat mereka, Saudaraku, Elisa, saudaraku, tidak bisa menerima perkataan anak-anak yang di Betel itu. dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan, Elisa tidak bisa menerima perkataan anak-anak yang ada di Betel itu, saudaraku. Elisa mengutuk anak-anak ini. Elisa mengutuk mereka, saudaraku, yang mencemoohkan Elisa. Apa yang terjadi? Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, Alkitab berkata gereja Tuhan, keluarlah 2 ekor beruang, lalu mencabik-cabik dari mereka lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 42 orang anak.
Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan umat Tuhan, temperamen saudara hari-hari ini. Bagaimana respon saudara, bagaimana sikap saudara. Karena itu sangat berbahaya kepada orang-orang di bawah saudara. Saudaraku gereja Tuhan, semakin tinggi seseorang, perkataannya itu semakin berkuasa. Anda boleh melihat saudaraku dalam peristiwa ini, ada 42 orang. Saudaraku akhirnya mati. Saudaraku karena saudaraku Alkitab berkata Elisa mengutuki mereka. Saudaraku gereja Tuhan, hati-hati dengan apa yang pertama yang saudara doakan. Saudaraku gereja Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Mazmur 65 ayat 3. Saudaraku gereja Tuhan, saya dan saudara pasti terbang akan lebih tinggi. Saudara, hidup kita pasti akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi saudaraku, seiring dengan bertambahnya berkat Tuhan, bertambahnya promosi, bertambahnya saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Perhatikan yang pertama, bagaimana Anda berdoa hari-hari ini. Mazmur 65, haleluya, ayat yang ketiga. Mazmur 65 ayat 3. Amin. Engkau yang mendengarkan doa, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. saudaraku gereja Tuhan, Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengar doa. Saudaraku gereja Tuhan, sadarkah saudara bahwa setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut saudara itu didengar oleh Tuhan. Alkitab berkata, Mazmur 65, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Lihat Alkitab saudara, Yeremia 33. Tuhan kita juga bukan hanya mendengar doa, tapi Yeremia 33 ayat 3 berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan kita itu bukan hanya dengar doa, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, perhatikan gereja Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar ada hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, ada hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, Alkitab berkata, berseru, maka aku akan menjawab engkau. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dengar doa. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Ayat 22, ayat 27. Saudaraku, Ayub 22 ayat 27, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan, saudaraku, yang mengabulkan doa. Saudaraku, waktu Elisa, saudaraku, dia tidak bisa menerima perkataan saudaraku anak-anak di Betel, saudaraku, yang mencemooh dia dan berkata kepada Elisa, merendahkan Elisa dan berkata, hai botak, naiklah botak, naiklah botak. Saudaraku, itu adalah perkataan saudaraku yang merendahkan Nabi Elisa. Saudaraku, Elisa marah, saudaraku tidak bisa menerima. Dia mengutuki anak-anak itu dan Alkitab berkata ada 42 orang yang mati pada saat itu. Saudaraku gereja Tuhan, ini sangat berbahaya sekali. Maka sebagai orang Kristen, semakin Anda dipakai Tuhan, semakin Anda diurapi Tuhan, semakin Anda diberkati berlimpah-limpah. Hati-hati hari-hari ini saudaraku, dengan apa yang Anda doakan. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Ayub 22 ayat 27. Ayub 22 ayat 27. Ayub 22 ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Alkitab berkata, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. saudaraku gereja Tuhan, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. Dan engkau akan membayar nazarmu. Saudaraku gereja Tuhan, Allah kita bukan saja Allah yang mendengar doa. Allah kita bukan sebuah Allah yang menjawab doa. Tetapi Allah yang kita sembah, Yesus namanya, adalah Allah yang mengabulkan doa. Saudaraku gereja Tuhan, mari hari-hari ini, saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan apa yang saudara doakan. Waktu saudara berdoa, hati-hati dengan setiap ucapan yang keluar dari mulut saudara. Lihat Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25. 2 Raja-Raja 5 ayat 25. Saudaraku gereja Tuhan, setiap kalimat yang keluar dari mulut saudara, seketika ada kuasa yang mengikutinya. Saya ulangi, setiap kalimat ucapan yang keluar dari mulut saudara,
Saudaraku, ada otoritas, ada urapan, ada kuasa Allah yang keluar menyertainya. Saudaraku, 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Saya berdoa gereja Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana saudaraku Elisa, Alkitab berkata, tatkala Gehazi pada saat itu, saudaraku, dia meminta persembahan daripada Naaman. Dia memakai nama Naaman. Saudaraku, apa yang terjadi? Seketika itu juga penyakit Naaman pindah kepada Gehazi. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, baca Bu Brenda, haleluya. 2 Raja-Raja 5 ayat 25. 2 Raja-Raja 5 ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Dari mana Gehazi?" Gehazi, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Saudaraku, Gehazi membohongi Elisa dan berkata, "Hambamu ini tidak kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?" Perhatikan baik-baik gereja Tuhan. Elisa berkata, "Bukankah hatiku turut pergi?" Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Ketika Naaman turun dari keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang, Alkitab berkata, Elisa berkata, maka sekarang engkau telah mendapat perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Engkau telah mendapatkan perak dan engkau bisa membeli kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman, Alkitab berkata, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya. Saudaraku, gereja Tuhan, tidak lama Alkitab berkata, seketika keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Alkitab berkata, tiba-tiba tubuhnya putih seperti salju. Tiba-tiba apa yang ada pada Naaman, kusta yang ada pada Naaman, seketika pindah kepada Gehazi. Tatkala Elisa berkata bahwa penyakit Naaman akan pindah kepadamu, seketika itu juga, saudaraku, kuasa itu mengikuti, otoritas itu mengikuti. Maka saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu, perhatikan temperamen saudara. Perhatikan, jaga hidup saudara. Jaga amarah saudara. Alkitab berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, hati-hati dengan apa yang kamu doakan. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, gereja Tuhan, sadari apa yang kamu katakan. Saudaraku, sadari apa yang kamu katakan. Saudaraku, lebih baik hari-hari ini saudara banyak berdiam diri, jangan banyak berbicara. Saudaraku, gereja Tuhan, sebab itu sangat berbahaya. Karena saudaraku, Matius 12 ayat 36-37 berkata, setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, saudaraku, akan dihakimi, akan diperhadapkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36-37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, saudaraku, gereja Tuhan, termasuk setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, gereja Tuhan, menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saudaraku, gereja Tuhan, setiap kata yang sia-sia. Maka saudara gereja Tuhan, saudaraku gereja Tuhan, jangan anggap enteng bercanda. Alkitab berkata, setiap kata yang sia-sia itu pun dipertanggungjawabkan. Saudara tidak bisa bilang berkata, Pak Pendeta, saya nggak bermaksud anak saya bodoh, Pak. Berapa banyak ibu-ibu saudaraku diajari anaknya, karena anaknya tidak bisa menerima, dia bilang dasar anak bodoh. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya kan tidak bermaksud anak saya bodoh. Tapi perhatikan, gereja Tuhan,
setiap kata yang sia-sia yang keluar dari mulut saudara, itu pasti akan terjadi. Karena itu gereja Tuhan, mari belajar hari-hari ini untuk saudara tidak banyak berbicara, khususnya para ibu-ibu. Kalau Anda mau banyak berbicara, masuklah ke kamar, kuncilah kamarmu. Nah, di kamar saudara banyak berbicara, berkata-kata kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena dengan ucapanmu engkau akan dihakimi, dengan ucapanmu juga engkau akan dibenarkan. Bilangan 14 ayat 28. Saudaraku lihat, Alkitab berkata saudaraku, ratusan ribu, bahkan hampir saudaraku jutaan orang Israel mati di padang gurun. Kenapa? Karena saudaraku, mereka selalu memperkatakan yang tidak benar, selalu memperkatakan yang tidak baik yang keluar dari mulut mereka. Selalu mereka minta mati. Sebenarnya gereja Tuhan orang Israel, mereka tidak minta mati. Mereka saudaraku mereka pingin makanan yang lebih baik, minuman yang lebih baik. Saudaraku gereja Tuhan, tetapi perhatikan perkataan yang sia-sia yang selalu mereka ucapkan bertahun-tahun. Saudaraku gereja Tuhan, sehingga mereka mati di padang gurun. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, Alkitab berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudaraku, dalam terjemahan yang lain, seperti perkataan yang sampai di telingaku, demikianlah aku akan lakukan kepadamu. Saudaraku gereja Tuhan, maka pentingnya saudara harus berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berbicara. Yesaya 65 ayat 24. Karena sebelum saudara memanggil, Tuhan itu sudah menjawab. Waktu Anda sedang berbicara, Tuhan sudah mendengarkan saudara. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, Alkitab berkata sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Perhatikan gereja Tuhan, Tuhan kita itu besar. Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Tuhan berkata, aku sudah mendengarkannya. Maka gereja Tuhan hari ini, hati-hati saudara berbicara. Kita belajar hari ini dari satu keluarga yang akhirnya istrinya mati muda. Kenapa? Perkataan yang salah. Kejadian 30 ayat 1. Kejadian 30 ayat 1. Saudaraku, maka dengarkan ini. Tuhan tidak mau Anda mati muda. Tapi berapa banyak orang saudaraku sia-sia berbicara. Saudaraku, berkata-kata yang sembrono, berkata-kata yang salah, berkata-kata yang sia-sia. Saudaraku, Kejadian 30 ayat 1. Kejadian 30 ayat 1. Amin. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, Alkitab berkata ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan, cemburulah ia kepada kakaknya itu. saudaraku, waktu dia lihat saudaraku kakaknya melahirkan, dia belum, dia cemburu kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, Saudaraku gereja Tuhan, Rahel berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, berikan aku anak, kalau tidak, aku akan mati. akan mati. Menurut saudara, apakah Rahel ingin mati? Jawabannya jelas tidak. Tapi Anda lihat, saudaraku, Rahel tidak bisa menjaga perkataannya. Rahel marah dan berkata kepada Yakub, berikan aku anak atau tidak aku mati. Lihat saudaraku apa jawab Yakub. Kejadian 30 ayat 2. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Bangkitlah amarah Yakub, saudaraku, bagi Rahel. Dan ia berkata, dan Yakub berkata kepada Rahel, akukah pengganti Allah? Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Yang telah menghalangi engkau mengandung? Saudaraku gereja Tuhan, Rahel minta anak, tapi perhatikan perkataan yang sia-sia. Berikan aku anak, itu tepat. Tapi ada kalimat yang selanjutnya, atau aku mati. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan perkataan yang sia-sia. Itu pun sampai ke telinga Tuhan. Maka Anda lihat saudaraku apa yang terjadi. Kejadian 31 ayat 32. Kejadian 31 ayat 32. Kejadian 31 ayat 32. Amin. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Saudaraku, Yakub berkata kepada mertuanya Laban, kepada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Saudaraku, Yakub berkata, janganlah orang itu hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita
Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, segala barang yang ada padaku. dan ambillah barangmu. Ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu Perhatikan gereja Tuhan, Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. bahwa istri yang paling dia cintai yang bernama Rahel yang mencuri terafim itu. Saudaraku gereja Tuhan, Kejadian 30 ayat 1 tadi berkata Rahel minta mati. Rahel berkata, berikan aku anak atau aku mati. Kejadian 31 ayat 32 tadi berkata, Yakub berkata, barang siapa engkau menemukan barangmu itu, dewa-dewamu itu, terafimmu itu, biarlah orang itu mati. Dengan kata lain saudaraku, bahwa perkataan mati itu sudah ditujukan kepada Rahel. Karena saudaraku, Yakub tidak tahu kalau Rahel lah yang mencuri terafim itu. Saudaraku gereja Tuhan, saya yakin bahwa Yakub saudaraku tidak menghendaki kematian itu. Karena Yakub tidak tahu kalau yang mencuri terafim itu adalah istri yang paling dia cintai yang bernama Rahel. Perhatikan saudaraku Kejadian 36 ayat 17. Kejadian 36 ayat 17. Saudaraku, akhirnya Rahel mati. Kejadian 35 ayat 17. Amin. Sedang ia sangat sukar bersalin, Sedang ia sangat sukar bersalin. berkatalah bidan kepadanya, Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, janganlah takut. sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Saudaraku, bidan itu berkata kepada Rahel, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, Dan ketika ia hendak menghembuskan napas, sebab ia mati kemudian, saudaraku gereja Tuhan, menyedihkan sekali Alkitab berkata, Rahel mati kemudian. diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak yang dia lahirkan, adik daripada Yusuf. Tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Saudaraku gereja Tuhan, tetapi ayahnya Yakub menamakan Ben-Oni menjadi Benjamin. Demikianlah Rahel mati. Alkitab berkata, demikianlah Rahel mati. Saudaraku gereja Tuhan, sadari apa yang kamu katakan hari-hari ini. Dimulai dari Rahel, dia berkata, berikan aku anak atau aku mati. Dan saudaraku, Yakub tidak tahu kalau yang mencuri terafim itu adalah Rahel. Dia berkata, kepada siapa engkau mendapatkan dewa-dewamu itu, orang itu pasti akan mati. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kejadian 35 berkata, ketika Rahel sedang melahirkan, dia mati. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau Anda genap umur. Tuhan mau saudaraku gereja Tuhan, Anda sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong engkau. Maka saudaraku, jaga mulut saudara, jaga perkataan saudara, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut saudara, itu saudaraku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang ketiga gereja Tuhan, hati-hati dengan apa yang saudara najarkan. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Saudaraku gereja Tuhan, jangan terburu-buru berjanji atau terburu-buru bernajar. Karena setiap najar saudaraku, itu ditepati oleh Tuhan. Saudaraku, saya ingat 21 Desember 97 saya lumpuh. Dan selama setengah tahun saya tidak bisa berjalan. Waktu itu saya kelas 3 SMA. Selama setengah tahun saya terbaring di tempat tidur, saya hanya membaca Alkitab siang dan malam selama setengah tahun. Saudaraku, waktu saya lumpuh, disitulah saya bernajar Tuhan. Andai kata saya sembuh, saya akan jadi hamba Tuhan. Saudaraku, dari keluarga ayah saya, dari keluarga ibu saya, tidak ada satupun yang hamba Tuhan pada saat itu. Tidak ada satupun pendeta pada saat itu. Tapi saudaraku, sementara saya lumpuh, ada najar yang keluar dari mulut saya. Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan melayanimu. Saya akan jadi hamba Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan dengar doa saya. Enggak lama setelah saya bernajar itu, Tuhan memberikan saya kesembuhan yang total. Sehingga saudaraku, Juni saya bisa mengikuti ujian kelas 3 SMA. Dan saudaraku, sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4. Kalau engkau bernazar kepada Allah, Kalau engkau bernajar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. gereja Tuhan, kemohon Alkitab berkata, jangan menunda-nunda menepatinya.
karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Alkitab katakan karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Saudaraku, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang, saudaraku, dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Maka karena dia tidak percaya Allah itu ada, maka dia sembarang berkata-kata. Karena bagi dia Allah itu tidak ada. Tapi Anda dan saya yang percaya bahwa Allah itu ada, kita tidak sembarangan berjanji, kita tidak sembarangan berkata-kata, apalagi bernajar di hadapan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, Mazmur 50 ayat 4. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, jangan terburu-buru berjanji, jangan terburu-buru bernajar. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, engkau pernah bernajar mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Saudaraku, tepati najar saudara. Karena Mazmur 50 ayat 4 dan 5 berkata, Mazmur 50 ayat 14. amin. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Alkitab berkata, bayarlah najarmu kepada Allah yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. aku akan meluputkan engkau, Aku akan meluputkan engkau. dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku gereja Tuhan, janji Tuhan, tatkala ada kesukaran, tatkala ada penderitaan, dia pasti luputkan kita. Tapi saudaraku, kalau ada di antara saudara bahwa ada penghalang-penghalang doa, coba Anda renungkan khotbah ini. Kalau saudara pernah bernajar, saudara pernah berjanji, tepati saudaraku najar saudara, tepati janji saudara. Mari angkat tangan saudara, saya berdoa. Biarlah kasih karunia Tuhan turun kepada saudara. Kasih karunia Tuhan turun kepada saudara, sehingga engkau bisa menepati najarmu, sehingga engkau bisa menepati janjimu di dalam nama Yesus. Saudara, anak-anak Anda pernah berdoa untuk sesuatu mungkin kepada orang tua saudara. Lakukan itu. Saudaraku gereja Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan saudaraku yang mendengar doa, Tuhan yang mendengar najar dari setiap yang keluar dari mulut dan hati kita. Yang keempat, yang terakhir, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Markus 2 ayat 6 dan 8. Saudaraku, ketika Yesus diperhadapkan dengan ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni. Apa yang terjadi? Di sana ada ahli-ahli Taurat, saudaraku. Ahli-ahli Taurat itu berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini? Kok orang ini bisa mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa itu kan hanya Allah. Saudaraku gereja Tuhan, ahli Taurat ini tidak tahu kalau apa yang mereka sedang pikirkan, Tuhan itu tahu. Sehingga saudaraku, di depan ahli-ahli Taurat itu akhirnya Yesus berkata, bangunlah, bangkitlah. Dan orang lumpuh itu segera disembuhkan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Markus 2 ayat 6 sampai 8. Markus 2 ayat 6 sampai 8. Markus 2 ayat 6 sampai 8. Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Saudaraku, di situ duduk ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Perhatikan gereja Tuhan, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Perhatikan gereja Tuhan, Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. bahwa ahli Taurat itu berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat itu, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Saudaraku gereja Tuhan, apa yang ada dalam pikiran saudara belum saudara ucapkan, tapi Tuhan itu tahu. Maka gereja Tuhan, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan hari-hari ini. Amsal 23 ayat 7. Saudaraku, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Saudaraku, walaupun Anda belum ngomong,
Tapi kalau saudaraku itu yang kamu pikirkan siang dan malam, saudaraku itu akan terjadi kepada saudara. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Amin. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, Sebab seperti orang yang membuat perhitungan terhadap dirinya sendiri, demikianlah ia. demikianlah ia. Saudaraku gereja Tuhan, pikiran saudara membentuk masa depan saudara. Pikiran saudara itu membentuk keadaan saudara. Pikiran saudara membentuk saudaraku, termasuk keuangan saudara. Kalau Anda berpikir, kita mau orang biasa, dan Anda terus saudaraku memelihara pikiran itu, saudaraku, itu akan menentukan nasib saudara. Kalau Anda berpikir, kita mau orang kecil, kita mau orang biasa, bagaimana mungkin saya bisa punya rumah? Ini kan masa pandemi, bagaimana mungkin saya bisa sukses? Keuangan saya bagaimana mungkin bisa naik? Saudaraku, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Saudaraku, Amsal 20 ayat 27, beberapa ayat lagi. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Amin. Roh manusia adalah pelita Tuhan, Alkitab berkata, gereja Tuhan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Ada mata-mata yang Tuhan tempatkan di dalam roh saudara, sehingga apa yang ada di pikiranmu, saudaraku, itu sampai ke surga. Suami istri, dengarkan ini. Suami-suami, para pria-pria, mungkin engkau belum berselingkuh, tetapi apa yang ada dalam pikiranmu, pikiran yang kotor, pikiran yang cabul, saudaraku, itu Tuhan tahu. Maka hari ini gereja Tuhan minta darah Yesus menyucikan pikiran saudara, menyucikan hati saudara. Maka saudaraku gereja Tuhan, Kain merancangkan yang jahat dalam pikirannya. Dia belum ngomong. Sebab kalau dia ngomong, saudaraku, kepada adiknya, dia berkata, "Dek, kita pergi ke padang." Lalu Habil berkata, "Kita ngapain bang ke padang?" Lalu Kain berkata, "Di padang aku akan membunuh kamu." Saudaraku, maka Habil akan lari. Saudaraku, Kain, saudaraku, merencanakan kejahatan di dalam pikirannya, di dalam hati. Tapi apa yang terjadi Tuhan tahu. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, Kain, apakah wajahmu tidak berseri-seri kalau engkau berbuat baik?" Saudaraku gereja Tuhan, mari hati-hati hari ini dengan apa yang Anda pikirkan. Ayub 3, 25 sampai 26 ayat terakhir. Setelah itu kita bersatu dalam doa. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Saya percaya, saudaraku gereja Tuhan, biarlah hari-hari ini pikiran saudara dikuasai oleh kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Tapi kalau pikiran saudara tidak dikuasai firman, tapi dikuasai oleh apa yang sedang kamu lihat, apa yang sedang kamu rasakan, itu sangat berbahaya sekali. Ayub 3, 25, 26. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Ayub 3, 25 dan 26. Karena yang kutakutkan, Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, itulah yang menimpa aku. dan yang kucemaskan, Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. itulah yang mendatangi aku. Ulangi lagi yang keras, Ibu Berinda. Haleluya. Karena yang kutakutkan, Firman Tuhan berkata, yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, itulah yang menimpa aku. dan yang kucemaskan, Yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. itu yang mendatangi aku. Ayat 26-nya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Perhatikan gereja Tuhan, orang takut. Ini saudaraku akan terjadi. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, Saudaraku, aku tidak mendapat istirahat. tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudaraku gereja Tuhan, kegelisahanlah yang timbul. Maka hari-hari ini saudaraku, ada banyak orang WA saya, saudaraku, susah tidur. Gelisah, takut, cemas. Kenapa? Ketakutan. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Saudara harus percaya bahwa COVID-19 tidak bisa membunuh saudara. Engkau harus percaya, saudaraku, bahwa ada darah Yesus yang melindungi saudara. Engkau harus percaya bahwa Keluaran 15 berkata bahwa penyakit manapun tidak akan kutimpakan kepadamu seperti yang kutimpakan kepada orang Mesir, karena aku Tuhanlah
penyembuhmu. Saudaraku gereja Tuhan, pegang janji Tuhan itu. Firman Allah berkata, walau 1000 orang rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku. Saudaraku, pegang janji Tuhan itu, percaya kepada nama Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, jangan hidup dalam ketakutan. Saudaraku, jangan lihat, Pak pendeta itu loh mati loh Pak, yang ini juga mati loh Pak, sehingga engkau dikuasai ketakutan dan ketakutan. Saudaraku, bangun hari ini, bangkit hari ini, engkau akan terbang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu di dalam doa. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa. Saudaraku, secara khusus saya berdoa hari ini. Adakah saudara pernah bernazar atau saudara pernah berjanji? Saya berdoa hari ini, saudaraku, kasih karunia Tuhan turun kepada saudara, sehingga engkau bisa menepati janjimu, engkau bisa menepati nazarmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan engkau menguduskan pikiran kami, engkau menguduskan hati kami, engkau menguduskan saudara mulut lidah bibir kami Tuhan. Sehingga hari-hari ini kami percaya, hidup kami terbang lebih tinggi, masa depan kami terbang lebih tinggi, kesehatan kami terbang lebih tinggi, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, setiap minggu, saudaraku, kita mengingat kematian Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Oleh tubuhnya, saudaraku dan saya diselamatkan, dan oleh darahnya dosa kita diampuni. Mari angkat roti tinggi-tinggi, haleluya. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari saudara yang percaya, makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu, ucapkan syukur, haleluya. Amin. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya Bapak Ibu, cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari engkau yang percaya, minum dengan iman di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Mulai berdoa dan berbahasa roh saudara. Mulai berdoa dan berbahasa roh. Oh ya ralabasyekata kiara ralabasyekata kiara ralabasyekata. Mari saudaraku doa dan berbahasa roh. Saudaraku, biarlah saudara mengalami pertolongan yang supernatural, sehingga engkau diangkat Tuhan, engkau ditinggikan Tuhan, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, hati-hati dengan apa yang Anda doakan, hati-hati dengan apa yang Anda katakan, hati-hati dengan apa yang Anda najarkan. Dan saudaraku yang terakhir, hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan hari-hari ini. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, berkati seluruh umat-Mu, berkati sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Mereka yang sedang berdoa Tuhan untuk pasangan hidup, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, berkati rahimnya, disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, mereka yang sedang berdoa Tuhan untuk karir, untuk masa depan, Engkau yang buka jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Saya percaya saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati dengan perkataan saudara. Engkau harus berkata bahwa keuanganku diberkati Tuhan. Saudaraku, dengarkan ini. Maka saya percaya sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, keuangan saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Angkat tangan saudara, Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati tangan-tangan yang boleh memberi. Hari ini Tuhan akan berdoa, keuangan umat-Mu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saudara ke Bapak Ibu gereja ada menyediakan, ada nomor rekening, ada barcode. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Perhatikan Bapak Ibu bahwa setiap pagi kita ada ibadah doa fajar, dan malamnya jam 8 malam sampai jam 9.30 ada ibadah mesbah keluarga melalui aplikasi Zoom. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah doa fajar dan malamnya ibadah mesbah malam. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu percaya, berapa banyak saudara percaya Anda dan saya sedang memasuki bulan pertolongan ilahi, pertolongan yang supranatural. Saudaraku, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.